Disurvey belum ya? Sudah disurvey apa belum? Belum. Oh, Makanya udah lama banget nggak ada survei, nggak ada kabar. ini kan tadi saya tanya ke bagian pembiayaannya, itu sudah masuk di ini manajemennya, berkasnya sudah di manajemennya, tapi biasanya itu harusnya sih disurvey dulu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini aku mau sekedar cerita atau berbagi kalau gini kan, aku punya HP baru, bukannya lagi pamer ya, cuma mau cerita aja. Aku punya HP baru, terus mungkin kalau di kalangan desa itu maksudnya di kampung kayak gitu ya, kalau harga HP ini kan aku belinya ini Oppo Reno 6, dan untuk harga pasaran saat ini dari 5 juta. Nah, terus kalau itu kan mereka banyak yang tahu kalau HP aku hilang kayak gitu, terus mereka banyak yang bertanya, itu kamu udah beli HP? Terus aku jawab iya kayak gitu. Terus mereka tanya itu kamu beli HP-nya berapaan? Aku kan mau jawab sejujurnya itu kayak gimana, tapi takutnya kalau nanti aku jawab nggak jujur, mereka nanti ke counter terus nanyain itu kok kemarin dia beli segini-segini. Jadinya aku jawab jujur kalau Oppo Reno 6 itu pasarannya itu harganya 5 juta. Nah, terus kenapa aku memilih ini Oppo Reno? Karena karena aku pilih RAM-nya yang udah gede, terus walaupun mungkin ada yang lebih maksudnya gede lagi, tapi menurut aku untuk 5 juta itu sedang harganya lah. Untuk juga kan tujuan aku untuk ngevlog kayak gitu ya, bukan yang buat apa-apa kayak gitu. Mungkin kalau yang buat yang bertanya buat teman-teman, mungkin mereka kan nggak taunya kalau HP harga 5 juta itu mahal banget. Mereka kan paling belinya 2 juta kayak gitu kan, 1 juta berapa lebih kayak gitu, 2 juta ya. Penting kan bunyi, bisa buat telepon, bisa buat komunikasi. Nah, kalau aku kan beda, nanti takutnya kalau pas bikin video memorinya full. Terus kan juga ini juga buat bisnis, maksudnya buat kerja juga, jadi harus cari yang terbaik. Emang sih kalau mau terbaik itu masih ada tipe-tipe atau merek-merek yang lainnya yang lebih baik, kayak Samsung yang tipe seri A kayak gitu kan, yang lebih mahal mungkin lebih. Tapi kalau menurut aku harga 5 juta itu udah terlalu tinggi buat aku lah ya, karena aku udah di kampung kan udah setahun kayak gitu ya. Dan terus karena aku takut dikira sultan terus ya sama orang-orang, tapi biasanya perkiraan mereka ya, semoga prasangkaan mereka itu semoga benar adanya. Nah, terus aku akhirnya jujur ke mereka kalau aku beli HP-nya bukan cash tapi kredit, karena aku mikirnya kayak gini loh ya, untuk di kampung kalau mengeluarkan HP 5 juta untuk beli HP itu rasanya sayang banget. Beda banget kalau pas lagi kita posisi masih di luar negeri ya, mungkin oke lah ya untuk mengeluarkan ini, kita nabung dulu atau mungkin kita sisihkan dari 1 juta gitu. Tapi kebanyakan aku kalau dulu pas di Hongkong itu beli HP itu, kalau aku dapat
misalnya dapat bonus dari angpo kayak gitu belinya. Jadi nggak berat-berat banget. Nanti kalau angponya dapat berapa, terus beli HP-nya kurang berapa, tinggal ditambahi sama uang gaji. Nah kalau di Indonesia kan udah beda ceritanya kayak gitu. Makanya aku putuskan untuk kredit ke bank syariah. Tadinya kan aku nanya ke counter kayak gitu kan, Mbak ini kira-kira bisa dikredit enggak, kira-kira habisnya ketemunya berapa, setorannya berapa, kalau DP sekian itu berapa. Ternyata ketemunya pas di counter itu, karena counter itu kerjasamanya dengan leasing sama Adira, jadi ketemunya agak mahal kayak gitu. Nah terus aku pernah dengar kalau bank syariah itu bisa membantu kita membelikan barang yang kita minta, bukan jual belinya itu dalam bentuk barang dan uang, bukan uang dan uang kayak gitu ya. Maksudnya itunya transaksinya. Nah kayak gitu kan, takutnya kalau uang dengan uang kan hasilnya ya tahu sendirilah, takutnya jadi pro kontra kayak gitu. Nah akhirnya aku menuju ke bank syariah BMT Konsa ya, tempatnya dekat, mungkin di Cilacap ada beberapa cabang, alamatnya juga aku pernah tahu kayak gitu, tapi aku cari dan mendatangi yang terdekat. Nah terus aku nanya, apa benar di sini itu bisa membantu kita yang kekurangan dana, misalnya kita mau beli ini, pihak bank mau membelikan. Ternyata bisa, ya benar. Terus aku tanya kira-kira bunganya berapa kayak gitu kan, kalau aku beli harga 5 juta kira-kira bunganya berapa. Ternyata bunganya 900.000 selama 1 tahun. Nah menurut aku itu jumlah yang nggak begitu mahal ya, buat apalagi kita bayarnya 1 tahun dicicil kayak gitu. Nah terus aku nanya, seandainya aku DP sekian terus setorannya diperkecil atau jumlahnya sedikit kayak gitu ya, lebih sedikit dari jumlah yang non DP, bisa nggak ya? Ternyata bisa. Nah aku pilih yang DP sekian biar setorannya nggak begitu nggak begitu berat kayak gitu. Nah akhirnya deal, setelah disurvei, datang ke rumah, survei, jaminannya ada, terus disitu datang suami istri kayak gitu, mereka udah survei ke rumah, terus kita dipanggil, terus telepon ke tokonya. Aku kan udah pilih sesuai apa yang aku inginkan. Nah aku bilang ke pihak banknya kalau aku pengen beli HP ini sekian harganya, terus mereka beli HP-nya, terus kita akad barang bungan. Nah terus mereka itu diperinci secara detail dan secara terbuka, dan meminta keikhlasan kita. Kalau kita ikhlas, oke, deal, tanda tangan kayak gitu. Nah terus di situ ada asuransinya, bukan asuransi barang kehilangan barang, tapi misalnya yang berkuasa berhutang di situ meninggal, maka lunas, misal atas nama suami kayak gitu ya, dan ya yang namanya itu sih ya. Nah kayak gitu intinya kalau meninggal. Tapi kalau umpamanya saya yang meninggal, tetap ada setoran kayak gitu. Pokoknya buat teman-teman yang mungkin butuh biaya itu, emang sih prosesnya agak rumit, maksudnya ada survei kayak gitu, terus ada jaminan BPKB juga kayak gitu. Tapi ya lumayan sih, nggak terlalu mencekik leher itunya keuntungannya, jadi bisa membantu kita nggak begitu banyak menanggung kerugian kayak gitu sih. Masalah administrasi juga ada administrasi, terus juga di situ ada uang jaminannya berapa 150 kalau nggak salah. Terus administrasi buat biaya survei sama biaya materai
ada berapa kayak gitu, 200 kayaknya. Pokoknya di situ tertera biayanya buat apa saja, itu tertera dengan jujur. Nah, buat teman-teman yang mungkin uangnya minim seperti saya dan ingin membeli misalnya barang elektronik, mungkin di tempat kalian atau di kota-kota kalian itu pasti ada BMT, atau butuh beli rumah, itu nanti bank yang membantu membelikan semuanya. Atau butuh mobil juga bisa membelikan mobil dulu, terus kita DP berapa kayak gitu. Ya udah ya guys. Oh ya, aku tunjukkan terus pas waktu itu juga dikasih ini rekening nih, buku rekening